Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rumah indekos berlantai 2 di kawasan padat permukiman di Padang ludes terbakar. Pencuri dengan modus membobol rumah diringkus polisi saat asyik mengonsumsi sabu-sabu. Antisipasi terulangnya banjir lahar dingin, Menteri PU akan bangun 9 sabodam. Kebakaran melanda satu rumah indekos bertingkat 2 yang terletak di Jalan Situjuh 3, daerah Jati Baru, pusat kota Padang, pada Sabtu malam pekan lalu. Kobaran api tampak kian membesar, membuat kondisi yang gelap menjadi terang karena cahaya api dari rumah yang terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang yang mendapatkan laporan warga langsung mengerahkan 7 unit mobil dengan puluhan petugas. Sesampai di lokasi, petugas berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Para penghuni rumah kos sendiri telah berhamburan menyelamatkan diri saat api mulai membakar bangunan. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian karena luasnya rumah yang terbakar sekaligus mengantisipasi rumah di sebelahnya agar tidak ikut terbakar. Beruntung api tidak merambat ke bangunan lain meski rumah yang terbakar berada di kawasan padat permukiman. Kebetulan yang terbakar 1 buah bangunan dan berdampak kepada 5 bangunan lainnya. Kalau untuk penyebabnya belum bisa kita simpulkan karena masih dalam penyelidikan. Untuk kebakaran, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, aman korban material, namun belum bisa kita taksir berapa korban. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, polisi telah memasang garis polisi di lokasi dan tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah truk yang bermuatan jeruk dan kentang terekam kamera pengawas yang terpasang di area SPBU Canduang Agam Sabtu pekan lalu yang gagal parkir di area SPBU Canduang. Mobil yang dikemudikan oleh Darmuslim itu hendak parkir. Namun entah lupa memasang rem tangan atau ada penyebab lain. Tiba-tiba truk itu berjalan mundur. Darmuslim berusaha mengendalikannya, namun gagal. Truk akhirnya rebah di ruas kiri jalan. Proses evakuasi korban dari bawah truk berlangsung dramatis. Akibat kecelakaan itu, ruas Jalan Bukit Tinggi Payakumbuh kilometer 10, daerah Canduang Agam, macet. Sopir mengalami luka serius dan meninggal dunia di Puskesmas Baso. Sedangkan kernetnya bernama Ferry Iswandi yang duduk di samping sopir selamat. Tiba-tiba kendaraan tersebut mundur dan di sampingnya ada keneknya yang bernama Ferry berupaya keluar, namun pintu sebelah kirinya terkunci, jadi tidak bisa dibuka. Akhirnya sopir berupaya menyelamatkan mobil dengan membanting setir ke arah kiri. Namun malang kendaraan ini rebah sehingga menghimpit si sopir. Jadi mengakibatkan sopir meninggal dunia. Kasusnya kini ditangani oleh Satlantas Polres Bukit Tinggi untuk mengetahui penyebab mobil truk tak bisa berhenti atau gagal rem. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Masuk ke SPBU kok. Jadi itu kok dibuka. Sejumlah rumah di Batipuh Tanah Datar mengalami keretakan dan rusak akibat gempa yang terjadi di Padang Panjang dan Tanah Datar pada Jumat pekan lalu.
Tercatat 3 kali gempa yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup singkat. Gempa terkuat berpusat di Padang Panjang dengan magnitudo 4,8 dan kedalaman 10 km. Seperti yang dirasakan warga di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami keretakan dan sebagian dinding rumah ada yang rusak dan membahayakan. Getaran gempa ini dapat dirasakan di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Agam. Yo itu saja Pak, yang itu. Itu tambahan itu. Itu enggak khawatir ini masih bisa dihuni atau bagaimana nih? Masih bisa. Berarti enggak khawatir. Enggak, mudah-mudahan alhamdulillah jangan boleh. Petugas dari pemerintahan Nagari mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata kerusakan akibat terdampak gempa yang terjadi. Pak, ada tadi ditemukan laporan warga, kemudian kami telusuri ke rumahnya, ada 2 buah rumah yang itu rusaknya di atas ringan lah dikit, kemudian ada 3 lagi retak-retak biasa. Nah, itu yang terdampak yang didapat di Corong Koto Gantiang Nagari Andaleh, Pak. Tadi gempanya berapa kali Pak dirasakan? Kalau yang pertama itu agak keras, setelah itu mungkin berselang 1 menit setelah itu ada lagi sedikit, kemudian 5 menit setelah itu ada lagi dikit. Menurut catatan BMKG, gempa berpusat di Kota Padang Panjang sebanyak 2 kali dan 1 kali berpusat di Tanah Datar. Telah terjadi gempa bumi dirasakan pada Jumat 2 Mei 2025 di Kota Padang Panjang pada pukul 14.07 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa ini berkekuatan 4,8 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan disebabkan oleh aktivitas segmen sesar Siano. Meski dihoyak gempa 3 kali dalam waktu yang berdekatan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan akibat peristiwa itu. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Seperti inilah kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading atau RSUD Pratama yang terletak di Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat. Beberapa bangunan mengalami kerusakan. Bahkan ada retakan di dinding dan lantai, sehingga pengunjung dilarang berada di sekitar area gedung C. Hanya gedung A dan B yang bisa digunakan untuk pelayanan. RSUD ini sendiri dibangun pada tahun 2018 silam, dengan anggaran dari DAK sebesar 24,5 miliar rupiah. Namun rumah sakit ini baru resmi dipakai tahun 2022 lalu, atau 3 tahun yang lalu. Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan fisik gedung dan penyediaan alat kesehatan sebesar 17,5 miliar rupiah. Setelah dibangun, gedung C mengalami kerusakan atau gagal bangun, sehingga tidak bisa digunakan. Diduga, kerusakan itu menyebabkan negara merugi sebanyak 6,3 miliar rupiah. 6,3 miliar kerugian uang negara itu, ini uang rakyat. Jadi aparat harus menyelesaikannya sampai ada yang tersangka, sampai ada yang penjara. Apalagi kabarnya bangunan AB dianggap tidak masalah, tapi bangunan C di RSUD ini bermasalah. Rakyat dirugikan. Pelayanannya sangat kurang. Obat-obat, dokter spesialis. Maka gara-gara oknum-oknum yang rakus itu, yang tidak bertanggung jawab itu, akhirnya apa yang terjadi? Yang dirugikan 48.000 warga Ujung Gading. Warga menduga terjadi korupsi pada pembangunan gedung RSUD Ujung Gading. Mereka meminta pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.